Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku Nonios. Channel ini berisi mengenai seputar dunia seni, desain, dan microstocker. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki passion yang sama, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuannya. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku Nonios. Di video part 3 kali ini merupakan selanjutan dari part 2 kemarin ya teman-teman. Masih berbicara mengenai bagaimana cara menjadi kontributor Freepik. Pada video part 3 kali ini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana cara mempersiapkan file atau desain atau mempersiapkan vektor untuk diupload di agensi Microstock ya teman-teman. Nah ini yang paling kita bingungkan biasanya ketika kita menjadi seorang kontributor pemula. Biasanya kita bingung file seperti apa sih yang diterima di Shutterstock, file seperti apa sih yang diterima di Freepik, kemudian ukuran filenya berapa, kemudian jenis desain seperti apa yang diterima oleh agensi Microstock. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hal ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui sebagai seorang kontributor agensi Microstock adalah vector guidelines. Nah, vector guideline ini merupakan pedoman vektor yang dibutuhkan oleh agensi Microstock ya teman-teman. Jadi dapat dikatakan bahwa masing-masing agensi Microstock memiliki KKM atau standar yang mereka butuhkan yang berbeda-beda. Nah, vector guideline tadi maksudnya ini pedoman vektor ya teman-teman, khusus untuk file vektor. Nah, di sini saya sudah membuat 3 hasil analisis dari 3 agensi Microstock ya teman-teman. Baik itu Shutterstock, kemudian yang kedua ada Freepik, kemudian yang ketiga ada agensi Adobe Stock. Nah, ketiga agensi Microstock ini merupakan agensi yang sering atau yang sudah saya coba, dan alhamdulillah karya saya bisa lolos di 3 agensi ini. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan mengenai vector guidelines ini, bahwa hasil analisis ini merupakan analisis saya pribadi ya teman-teman, melihat dari sumber website masing-masing agensi baik Shutterstock, Freepik maupun Adobe Stock. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan sumber ini dari beberapa channel YouTube yang juga beberapa tulisan teman-teman yang sudah terlebih dahulu mencoba di dunia Microstock. Jadi apabila nanti teman-teman merasa cocok dengan cara yang saya sampaikan, silahkan teman-teman bisa coba, dan semoga teman-teman bisa lolos dan bisa di-approve di masing-masing agensi. Kemudian yang saya sampaikan yang kedua, apabila teman-teman memiliki cara yang berbeda dan itu sudah terbukti approve, nanti teman-teman bisa sharing bareng, bisa tulis sesuatu yang masih kurang atau perlu diperbaiki dari apa yang saya sampaikan di kolom komentar ya teman-teman, agar nantinya apa yang teman-teman tulis bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia Microstock. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu mengenai vector guidelines dari Shutterstock, Freepik maupun Adobe Stock. Kita mulai dari yang Shutterstock terlebih dahulu ya teman-teman. Di Shutterstock memiliki standar jenis file yang dikirim. Apabila itu bentuknya vektor harus IPS ya teman-teman. Kalau di Shutterstock cukup IPS saja yang dikirim. IPS-nya itu tipe berapa? Tipe 8 atau tipe 10? Insya Allah bisa teman-teman. Kemudian di Freepik juga sama, menggunakan IPS dalam bentuk CC ya teman-teman. Tetapi bedanya Freepik dengan Shutterstock, di Freepik kita harus menyertakan file previewnya, yaitu file JPG-nya. Beda dengan Shutterstock. Kalau Shutterstock nanti
untuk previewnya mengambil dari IPS-nya. Jadi kita hanya mengupload file IPS-nya saja. Kemudian di agensi Adobe Stock itu memiliki dua opsi teman-teman. Di sini tertera bahwasanya kita bisa mengupload hanya bentuk IPS, AI maupun SVG saja, yaitu file mandiri vektornya, dengan maksimal ukuran 45 MB ya teman-teman. Kemudian di opsi kedua, kita bisa mengupload dalam bentuk file AI maupun IPS yang disertakan file preview JPG-nya. Nah, nanti misal IPS-nya kita satukan dengan JPG, kita satukan dalam satu folder, kemudian folder itu kita buat dalam bentuk zip ya teman-teman. Kemudian syarat yang kedua, apabila teman-teman akan mengirimkan karya vektor ke 3 agensi, teman-teman untuk ukuran filenya diusahakan untuk agensi Shutterstock ukuran filenya jangan melebihi 25 MB ya teman-teman. Jadi pastikan jangan terlalu besar hingga melewati standar ukuran tersebut. Kemudian untuk agensi FreePik, sebaiknya karya teman-teman jangan sampai melebihi 80 MB. Karena kalau lebih biasanya karya kita akan di reject ya teman-teman. Kemudian perbedaannya dengan Adobe Stock, jika di Adobe Stock file kita, ini file zip-nya ya, maksimal itu 45 MB. Jadi pastikan bahwa folder atau file zip yang teman-teman tadi sudah buat jangan sampai melebihi 45 MB. Kemudian pedoman vektor yang selanjutnya mengenai ukuran artboard. Ukuran artboard itu maksudnya ukuran lembar kerja teman-teman ketika mendesain. Nah, pastikan untuk di Shutterstock, untuk diupload di Shutterstock, jangan sampai artboard kita ukurannya kurang dari 4 megapiksel ya teman-teman, kurang dari 2000 piksel kali 2000 piksel nih. Jangan sampai seperti itu. Pastikan karya teman-teman harus di atas 4 megapiksel. Untuk diupload di FreePik, ukuran artboard untuk file IPS bebas ya teman-teman. Sejauh ini saya belum tahu pasti ukuran minimalnya. Yang jelas menurut analisis saya, teman-teman yang menggunakan 500 pixel ada juga yang sudah lolos, sedangkan saya pribadi, saya biasa menggunakan di atas 2000 pixel. Silahkan teman-teman bisa sesuaikan. Untuk FreePik JPG-nya saya juga belum begitu tahu pasti patokannya berapa. Yang jelas pastikan karya teman-teman untuk JPG previewnya ukurannya lebih baik samakan dengan Adobe Stock ya teman-teman. Kita menggunakan ukuran minimal 15 megapiksel, yaitu sekitar ukuran 5000 piksel atau kali 5000 piksel kali 3000 piksel untuk ukuran landscape. Jadi lebih mudahnya untuk FreePik JPG-nya lebih baik teman-teman menggunakan minimal 5000 piksel kali 5000 piksel. Biasanya saya menggunakan ukuran itu. Untuk file IPS di JPG, artboard-nya lebih baik teman-teman menggunakan minimal artboard 500 piksel kali 500 piksel ya teman-teman. Kalau bisa jangan kurang dari ini. Untuk JPG-nya tadi saya sudah sampaikan, lebih baik teman-teman menggunakan resolusi yang tinggi dengan resolusi minimal 15 megapiksel atau kisaran 5000 piksel kali 3000 piksel. Kalau bisa di atas itu. Selanjutnya, pedoman vektor dalam membuat desain.
mode warna yang digunakan adalah RGB ya teman-teman. Dari ketiga agensi menggunakan mode warna RGB. Jadi pastikan sebelum mendesain kita setting dulu aplikasi kita, misal kita di CorelDRAW maupun AI, kita setting ke dalam bentuk RGB. Nanti di bagian akhir akan kita berikan tutorialnya. Kemudian efek yang diperbolehkan pada masing-masing agensi. Untuk di Shutterstock kita tidak boleh menggunakan shadow ya teman-teman, shadow bawaan. Jadi apabila kita menggunakan shadow nanti akan terlihat bitmap kalau nggak salah seperti itu untuk di Shutterstock. Jadi ada cara tersendiri untuk menggunakan efek shadow ya teman-teman. Sedangkan untuk agensi FreePik, dalam penggunaan efek tidak dibatasi ya teman-teman. Jadi kita bebas menggunakan shadow maupun efek lainnya. Sedangkan untuk Adobe Stock boleh menggunakan efek bawaan dari AI. Oke teman-teman, pedoman vektor berikutnya dalam membuat sebuah desain. Misal dalam desain yang akan kita upload ke agensi Microstock itu mengandung font, lebih baik saran saya gunakanlah font yang memiliki open font license ya teman-teman. Open font license maksudnya font tersebut itu free atau bebas digunakan dalam karya kita, meskipun karya kita akan dijual nantinya. Nah, untuk cara ini, misal teman-teman bingung font yang gratis itu yang dimana sih, kemudian font apa saja. Nah, teman-teman bisa menggunakan website Google Font. Teman-teman tinggal klik saja di Google, namanya website Google Font ya teman-teman. Nah, di situ banyak tersedia font-font gratis yang memang sengaja dikhususkan free penggunaan. Jadi kita bisa menggunakan secara bebas dalam produk atau project kita, baik itu cetak maupun digital maupun untuk kepentingan komersial. Dengan syarat kita tidak menjual font itu kembali. Jadi seperti itu di Google Font. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman tinggal buka saja website Google Font, klik font apa yang akan kita pakai, kita cek, kita scroll ke bawah, maka akan ada keterangan pada bagian lisensi. This font are licensed under the open font license ya, atau font ini dilisensikan di bawah lisensi font terbuka. Jadi seperti itu. Kemudian tadi di Shutterstock tadi untuk diupload di Shutterstock lebih baik font kita jadikan kurva terlebih dahulu ya teman-teman, atau kita expand, atau kita kalau misal pengguna Corel berarti kita convert terlebih dahulu font kita. Kemudian sedangkan di FreePik font yang kita gunakan itu boleh dalam keadaan live font atau dalam keadaan editable tanpa kita expand terlebih dahulu. Boleh juga kita expand. Kalau saya cari aman lebih baik dalam setiap unggahan desain saya, font yang saya gunakan saya expand terlebih dahulu. Kemudian untuk Microstock, agensi Microstock Adobe Stock lebih baik di sini ada dua pilihan. Untuk diupload di Adobe Stock, dalam permainan font kita boleh membiarkan font kita dalam keadaan hidup maupun kita expand ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan, hampir sama kayak FreePik, boleh kita expand, boleh juga kita biarkan editable. Baik teman-teman, itu saja pedoman vektor yang kiranya merupakan kriteria dari masing-masing agensi yang harus kita ketahui sebagai seorang kontributor. Oke teman-teman, berikut merupakan caraku dalam mempersiapkan file vektor agar bisa diupload di 3 agensi Microstock sekaligus ya teman-teman. Jadi setiap kali aku mendesain, aku coba menyimpan hasil desainku atau hasil vektorku ke dalam 3 bentuk file ya teman-teman. Yang pertama adalah file IPS tipe 10, kemudian file IPS tipe 10 ini biasanya aku menggunakan ukuran artboard
minimal 2000 pixel kali 2000 pixel. Biasanya juga saya menggunakan 2200 kali 2200. Ini untuk file IPS-nya ya teman-teman. Kemudian file yang kedua, hasil desainku save dalam bentuk JPG sebagai hasil desain previewnya. Nah, untuk file JPG-nya aku menggunakan ukuran artboard 5000 pixel kali 5000 pixel. Sedangkan hasil save fileku yang ketiga adalah AI ya teman-teman, Adobe Illustrator, dengan ukuran artboard sama dengan ukuran artboard di IPS. Dan pastikan ketika menyimpan atau mengesave hasil desain, teman-teman harus menyimpan dengan file nama yang sama ya teman-teman, baik itu IPS, JPG maupun AI ataupun foldernya lebih baik disimpan menggunakan nama yang sama. Kemudian berikutnya, cara aku mempersiapkan file dari aplikasi CorelDRAW. Jadi saya pengguna CorelDRAW, mungkin di sini juga ada teman-teman yang pengguna CorelDRAW. Gimana sih caranya agar artboard kita diterima? Nah, biasanya ketika aku mendesain di CorelDRAW, saya menggunakan artboard dengan ukuran di atas 700 pixel ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman gunakan artboard di atas itu. Boleh 800 pixel kali 800 pixel boleh, atau mau pakai ukuran 1000 pixel kali 1000 pixel itu juga boleh. Nah, untuk ukuran ini, apabila ukuran artboard ini dari Corel kita masukkan ke AI, maka insya Allah ukurannya bisa di atas 2000 pixel. Kemudian bagi teman-teman pengguna CorelDRAW yang bingung kira-kira kalau misal saya membuat IPS dari CorelDRAW apakah diterima atau tidak, saran saya lebih baik teman-teman untuk ekspor ke dalam file IPS, teman-teman gunakan aplikasi Adobe Illustrator ya teman-teman. Di samping filenya yang dijamin insya Allah baik, juga yang kedua kita bisa mengecek kekurangan dalam desain kita seperti penggunaan warna. Misal penggunaan mode warna kita masih salah atau font kita ada yang masih live font, kita bisa mengecek itu. Juga ada outline kita yang belum ke expand, juga kita bisa mengeceknya. Jadi bagi teman-teman pengguna CorelDRAW, silahkan simpan hasil desain teman-teman pertama dalam bentuk SVG ya teman-teman. Save as dulu ke dalam bentuk SVG. Selanjutnya hasil file SVG-nya kita masukkan ke dalam aplikasi AI untuk kita cek kekurangannya dan kita rubah ukuran artboard-nya. Selanjutnya setelah hasil file SVG-nya masuk ke AI dan setelah kita cek, kita perbaiki kekurangannya, baru kita save as ke dalam IPS maupun JPG untuk hasil akhir file yang akan diupload ke agensi Microstock. Kita coba praktik bagaimana cara mempersiapkan setting artboard untuk membuat desain yang bisa dijual di agensi Microstock ya teman-teman. Pertama-tama kita mulai dari aplikasi CorelDRAW, kemudian nanti kita akan mencoba di aplikasi AI. Jadi pertama-tama untuk membuat setting artboardnya, kita bisa klik file, klik new, pilih new, maka akan muncul dialog seperti ini. Teman-teman tinggal tuliskan misal nama file apa yang akan teman-teman buat. Size-nya kita custom ya. Nah, di sini karena aku terbiasa mendesain menggunakan ukuran 800 pixel kali 800 pixel. Jadi di sini sudah otomatis. Bagi teman-teman yang di sini masih tertera sentimeter, silahkan rubah terlebih dahulu satuan ukuran menjadi pixel ya teman-teman. Boleh 800 pixel atau 1000 juga boleh, terserah teman-teman, yang penting di atas 700 pixel saran saya. Atau mungkin teman-teman
mau buat di bawah itu silahkan, kalau memang mungkin teman-teman terbiasa menggunakan ukuran itu. Yang jelas apabila ini dimasukkan ke AI nanti akan kurang lebih ukurannya menjadi 2000 pixel. Nah, color mode kita coba rubah menjadi RGB, jangan CMYK ya teman-teman. RGB itu untuk keperluan monitor, sedangkan CMYK apabila desain kita nantinya akan dicetak. Untuk resolusi saya terbiasa menggunakan 300 dpi, nanti silahkan teman-teman coba. Selanjutnya tinggal kita klik OK. Tinggal tunggu. Nah, inilah hasil artboard kita yang sudah jadi. Untuk membuat artboard di AI kurang lebih hampir sama ya teman-teman. Caranya tidak jauh beda dengan CorelDRAW. Sekarang coba kita buka aplikasi AI-nya. Untuk cara membuat artboard di AI, teman-teman tinggal klik file, sama pilih new, akan muncul dialog seperti ini. Teman-teman nggak usah bingung. Di sini apabila kita sering menggunakan ukuran maka akan otomatis tersimpan di sini ya. Kalau kita membuat manual bisa di sini. Ini contoh saja. Nah, milimeter kita rubah ukuran satuannya menjadi pixel. Kita rubah menjadi 200 kali 2200. Untuk jumlah artboard cukup satu saja ya teman-teman. Jadi satu desain, satu artboard. Color mode sudah RGB. Raster effect aku biasanya tidak merubah ini ya teman-teman. Tinggal klik create. Nah, ini hasil artboardnya ya teman-teman. Coba kita cek. Ini cara mengecek artboard, tinggal teman-teman klik saja edit artboard. Nah, itu akan tampak ukurannya. Oke, langkah berikutnya teman-teman, setelah tadi kita membuat artboard, nah di sini aku sudah mempunyai dua desain sepeda ya teman-teman dengan style flat kartun. Ciri-ciri kartun salah satunya ini ya, kita punya di bagian tepi desain kita pasti ada outline. Nah, ini yang disebut kartun. Kemudian tips bagi teman-teman yang memiliki style hampir sama seperti saya, atau misal di desain teman-teman itu menggunakan outline, pastikan sebelum kita save as desain kita ke dalam format SVG, teman-teman convert dulu outline yang ada pada desain teman-teman. Maksudnya seperti apa? Maksudnya jangan sampai ada outline kita yang masih belum kita convert menjadi kurva ya teman-teman. Apabila nanti outline kita belum kita convert menjadi kurva, maka apabila dimasukkan ke dalam aplikasi AI, ukuran outline kita bisa berubah drastis ya teman-teman. Contoh simpelnya seperti ini. Di sini aku udah punya dua desain. Yang sebelah kanan ini merupakan desain yang sebelum ku convert outline-nya menjadi kurva atau shape.
Sedangkan yang sebelah kiri ini merupakan desain sepeda yang outline-nya sudah kubuat menjadi kurva ya teman-teman, atau sudah ku convert. Jadi apabila kita besarkan atau kecilkan ukuran dari desain, maka akan terlihat perbedaannya. Sekarang kita coba yang sebelah kanan. Ini tadi belum kita convert ya outline-nya. Sekarang coba kita kecilkan. Sampai 4000 pixel. Tuh, teman-teman lihat perbedaannya. Ini yang sudah kita convert outline-nya. Coba kita kecilkan. Sekarang coba kita dekatkan. Nah, sekarang teman-teman lihat perbedaannya. Ini adalah contoh outline yang belum kita convert ya teman-teman. Jadi apabila desain kita perbesar atau perkecil, maka akan mempengaruhi ukuran outline tersebut. Sedangkan yang sebelah kiri ini tadi desain itu sebelumnya sudah kita convert outline-nya yang masih hidup, kita rubah menjadi kurva, sehingga apabila desain itu kita perkecil maupun perbesar, tidak akan mempengaruhi hasil desain kita. Nah, ini tips penting bagi teman-teman pengguna Corel. Biasanya kita lalai akan hal ini ya teman-teman. Kalau kita perbesar lagi, maka dia akan kembali seperti semula. Tuh. Kemudian, bagaimana cara mengconvert outline? Cara mengconvert outline bagi teman-teman pengguna CorelDRAW, caranya adalah teman-teman blok terlebih dahulu outline yang akan kita convert. Sebelumnya kita ungroup dulu apabila teman-teman sudah terlanjur mengungroup. Nah, ini tadi kurang lebih ini ya, lingkaran ini yang belum. Tuh. Kalau statusnya masih terlihat angka seperti ini, berarti artinya outline kita belum terconvert ya teman-teman. Beda dengan yang sebelah kanan. Tuh, dia sudah berstatus none. Cara membedakannya, teman-teman tinggal lihat, kalau ada angkanya berarti outline itu belum terconvert. Tapi kalau angka outline-nya berstatus none, tandanya itu sudah terconvert ya teman-teman. Bagian pelek sepeda ya. Kalau teman-teman ragu, teman-teman tinggal blok saja semua desainnya. Klik, kemudian drag, select semua desain kita. Kalau masih ada status ungroup, silahkan di ungroup terlebih dahulu. Jadi sudah tidak ada lagi yang dalam posisi tergroup ya teman-teman. Kalau sudah, langkah berikutnya teman-teman tinggal klik tombol CTRL, kemudian teman-teman tinggal klik shift dan key. CTRL, shift plus key secara bersamaan ya teman-teman. Sekarang kita coba perkecil desain yang tadi sebelah kanan. Tuh, teman-teman bisa perhatikan outline sama sekali tidak berubah ukurannya. Ini artinya desain kita sudah kita convert outline-nya secara keseluruhan. Oke, langsung saja tips atau langkah berikutnya setelah tadi desain kita sudah kita convert outline-nya. Sekarang kita paskan dengan ukuran lembar kerjanya ya. Tadi nah, untuk mengetahui ukuran lembar kerja, teman-teman tinggal klik di bagian luar desain kita. Nah, ini artinya artboard kita ukurannya segini, sedangkan kita klik desain, maka ini ukuran desain kita. Sekarang kita samakan dulu ukuran desain dengan artboard.
800 pixel ya teman-teman. Klik desainnya, kita rubah 800 pixel terlebih dahulu. Klik enter, kita tekan P. Nah, desain kita sudah berada di tengah-tengah artboard dengan ukuran yang sama dengan artboard ya. Kalau sudah seperti ini, tadi mode warna sudah RGB, outline sudah kita convert menjadi kurva, artboard sudah ukuran segini. Sekarang langkah berikutnya tinggal kita save as karya atau desain kita ke dalam format SVG untuk nantinya kita masukkan ke aplikasi AI. Caranya teman-teman klik file, pilih save as, misal kita simpan di folder music. Nah, untuk save as type-nya, file type-nya kita rubah menjadi SVG. Ya, SVG yang ini ya. Teman-teman tinggal klik save. Untuk bagian atas tidak usah dirubah sama sekali ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman dalam desain teman-teman ada teks yang ingin dihidupkan, teman-teman tinggal klik yang ini. Kalau tidak ada, kalau misal teks teman-teman pengen kalian rubah menjadi kurva, teman-teman tinggal klik yang sini, maka otomatis akan berubah menjadi kurva. Nah, ini kita klik yang ini bawah, selanjutnya tinggal klik OK. Langkah berikutnya, tadi kita sudah membuat file SVG di musik ya teman-teman. Nah, ini file SVG kita. Sekarang kita coba masukkan SVG kita ke dalam aplikasi AI. Tinggal kita klik kemudian drag saja, masukkan. Nah, setelah kita masukkan file SVG tadi ke dalam aplikasi AI, langkah berikutnya adalah mengecek hasil desain kita, apakah masih ada kesalahan atau kekurangan. Caranya teman-teman tinggal klik Windows, teman-teman pilih dokumen info ya teman-teman, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih yang objek. Cara mengeceknya, kita blok terlebih dahulu desain kita, select semuanya. Nah, nih, apabila nanti ada open path atau desain yang masih terbuka outline-nya, maka akan nampak di sini ya teman-teman. Non semua, hampir semua sudah non. RGB, tidak ada desain dalam mode CMYK. Kalau sudah seperti ini, insya Allah desain kita aman ya teman-teman. Tidak ada desain yang masuk atau sebentar, ini ada garis apa ya. Nah, ini sempat ini ada yang aneh sepertinya. Teman-teman coba perhatikan di sini. Kalau kita arahkan kursor ke sebelah sini, maka akan muncul garis biru seperti ini. Tipsnya bagaimana? Sekarang kita coba ungroup. Nah, sebaiknya untuk garis-garis seperti ini yang tidak terpakai, cara mengecek desain kita apabila ada garis di luar desain kita yang tidak terpakai, sebaiknya kita hapus terlebih dahulu. Namun apabila teman-teman merasa ragu, teman-teman bisa cek lagi desain kita dengan cara tekan Ctrl Y ya teman-teman.
Nah nih, ini muncul dari desain kita sendiri. Ternyata ada outline di luar desain yang harus kita hapus. Tinggal kita delete saja. Kita group. Kemudian tips toolkitnya, sebelum kita save as desain kita ke dalam EPS, tadi kita sudah cek desain kita menggunakan dokumen Evo. Sekarang kita rubah artboardnya. Misal ada artboard yang salah atau perlu diperbaiki. Oke teman-teman, tadi setelah kita memasukkan desain kita ke dalam AI, maka otomatis dia akan membuat tab baru ya teman-teman. Ini yang tadi file SVG kita, sedangkan yang sebelah kiri ini merupakan artboard yang pertama kali tadi kita buat. Sekarang kita pindahkan desain kita, Ctrl+X, kita cut saja, kita pindahkan ke artboard yang sudah kita buat. Kita rubah desain kita ukurannya dengan cara klik desain sepedanya, kita rubah menjadi 2200 pixel. Kita cek artboard kita terlebih dahulu, edit artboard. Nah, di sini tertera X dan Y 1100 ya teman-teman. Berarti harusnya desain kita memiliki ukuran yang sama. Kita klik desain kita rubah terlebih dahulu ini agar ukurannya tidak melebihi artboard. Karena apabila melebihi artboard maka biasanya kalau di Shutterstock akan terdeteksi ya teman-teman, dan otomatis desain kita akan ditolak. Kita rubah menjadi 1100 dulu. Nah, kita klik di luar desain. Nah teman-teman, klik saja desain kita. Nih, dia sudah memiliki ukuran 2200 kali 2200 pixel dikali 1100 pixel kali 1100 pixel. Nah ini sama dengan artboardnya. Kalau sudah statusnya seperti ini, langkah berikutnya adalah menyimpan hasil desain kita. Cara menyimpan desain kita ke dalam EPS, teman-teman tinggal klik file, pilih yang save as, save juga bisa, save saja. Teman-teman, kita coba di folder music lagi, rubah save as type-nya, file type-nya menjadi EPS, Illustrator EPS. Untuk use artboard atau tidak, biasanya tidak ku checklist ya teman-teman, silahkan teman-teman sesuaikan. Beberapa desainer aja ada yang menggunakan use artboard, tapi saya terbiasa tidak menggunakan. Jadi menurut saya tidak apa-apa mau di checklist atau tidak, terserah teman-teman. Selanjutnya tinggal klik save. Nah untuk version kita rubah menjadi Illustrator 10 IPS. Untuk preview format tidak saya rubah, tetap ini. Kemudian untuk yang lainnya juga seperti ini, sama sekali tidak ada yang dirubah. Selanjutnya tinggal kita klik OK. Nah, setelah file IPS sudah, kita save as dalam bentuk AI. Caranya hampir sama. Kita klik yang AI type-nya, teman-teman tinggal klik save. Illustrator CC. Kita klik OK. Selanjutnya, langkah terakhir atau langkah selanjutnya setelah IPS kita sudah buat, kemudian file AI-nya sudah buat, adalah file preview desain kita, yaitu file JPG. Untuk JPG-nya, tadi di awal sudah saya sampaikan, kita rubah ukuran artboard-nya menjadi ukuran 5000 pixel kali 5000 pixel. Caranya, teman-teman klik selection tool, kemudian pilih
ini edit artboard, kita rubah ukurannya jadi 5000 ya, 5000, klik enter. Sekarang tinggal rubah desainnya, kita klik 5000. Nah, sudah. Setelah kita rubah ukurannya, selanjutnya kita ekspor. Cara mengekspor JPG, teman-teman klik file, pilih export, pilih yang export as ya teman-teman, export as, formatnya kita JPG, ganti JPG, kita klik export. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini color mode tetap RGB ya teman-teman, karena ini untuk keperluan website agensi Microstock. Untuk quality, saya menggunakan kualitas 10 atau maksimum, resolution 72 ppi ya. Kemudian yang lainnya dengan format seperti ini. Selanjutnya tinggal klik OK. Oke teman-teman, jadi itu tadi tutorial bagaimana cara menyimpan hasil desain kita ke dalam IPS, AI maupun JPG. Langkah berikutnya, pastikan sebelum teman-teman upload karya ini ke dalam website agensi Microstock, teman-teman cek terlebih dahulu ya, mungkin ada desain kita baik itu dimensinya atau artboardnya yang masih kurang, teman-teman tinggal rubah. Cara ceknya, teman-teman tinggal klik JPG nya, pilih properties, pilih detail, maka akan muncul informasi detail mengenai desain teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman bisa perhatikan dimensi ukuran desainnya 5000 pixel kali 5000 pixel, resolusinya 72. Baik teman-teman, itu tadi video mengenai bagaimana cara kita mempersiapkan vektor atau mempersiapkan desain yang dibutuhkan oleh agensi Microstock ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing agensi memiliki kriteria atau standar yang berbeda-beda yang mereka butuhkan. Jadi kita sebagai kontributor harus teliti maupun harus jeli ya teman-teman tentang hal ini. Bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi kontributor Microstocker, saya doakan semoga teman-teman bisa lolos, bisa terkabul segala keinginannya. Untuk teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video pada channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.